Baik, Bapak Ibu, para CGP yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu, berjumpa di ruang virtual ini pada kegiatan ruang kolaborasi sesi kedua. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk merekam ya. Baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah awali dengan berdoa. Saya ingin mendengarkan semangat dari teman-teman CGP nih. Masih semangat enggak Bapak Ibu? Semangat Bun. Semangat. Oke, nah untuk menunjukkan semangat kita, mari kita tepuk semangat ya Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu tepuk semangat. Semangat. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Bareng-bareng ya dengan Oke, siap. Audionya ya, kita bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Karena jaringan nggak sama. Oke. Oke, yang jelas kita sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Siap sudah. Ya, kita sudah semangat, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, semoga semangat kita ini tetap terus mengalir dalam nadi kita, dalam darah kita, dalam nafas kita selama kita mengikuti program Guru Penggerak ini sampai akhir dan kita semuanya akan keluar sebagai pemenang, insya Allah ya, sebagai pemenang dalam melawan ya istilahnya. Ini diri kita sendiri ya, melawan dari semua tantangan ya, menaklukkan semua tantangan kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini saya akan share screen dulu. Kegiatan kita pada hari ini adalah ruang kolaborasi pada sesi yang kedua di modul 1.1. Apakah Bapak Ibu sudah melihat di monitor masing-masing? Ya, tampak Bu. Masih proses Bu. Oke. Nah, ini ya sambil kita menunggu proses ini, Bapak Ibu, dalam modul 1.1 ini adalah modul awal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih di awal-awal nih, ibarat tangga, Bapak Ibu masih berada pada tangga-tangga pertama ya. Nah, tentu barangkali energinya masih besar, masih banyak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan energi itu akan selalu ada, tidak terkuras habis ya ketika kita sudah mulai menanjak nanti. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan kita ini nah, kita tadi sudah mengawali dengan pembukaan, dengan saling menyemangati ya, dengan tepuk semangat. Nah, Bapak Ibu, di sini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ada beberapa hal tentang modul yang akan kita pelajari. Sesi kedua ini adalah kelanjutan dari sesi pertama, ya Bapak Ibu. Pada kegiatan ini intinya Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi hasil diskusi yang sudah dilaksanakan pada sesi pertama. Nah, di sini Bapak Ibu, agenda kita setelah pembukaan ada refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, ada review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu CGP nantinya dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya dapat mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Nah, adapun skenarionya Bapak Ibu bisa memperhatikan di monitor. Tadi pembukaan untuk penyambutan dan ice breaking kita sudah lalui. Nah, tahap berikutnya
ada atau sesi berikutnya adalah presentasi. Nanti pada sesi presentasi Bapak Ibu CGP yang di sesi pertama sudah terbagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti Bapak Ibu secara bergantian kelompoknya akan melakukan presentasi hasil diskusinya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dalam hal ini konteks lokal sosial budaya yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu CGP lain dari kelompok lain akan memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok yang lain ya. Setelah itu skenario-nya adalah kekuatan dan Ini ya? Bapak Ibu. Nah, Sama-sama. untuk lebih kelancaran dari kegiatan kita ini, seperti biasanya kita akan menyepakati ya apa aturan-aturan atau role dalam belajar kita ini dalam bentuk kesepakatan kelas. Di sini sudah ada 6 kesepakatan kelas. Apakah di antara Bapak Ibu CGP semuanya sudah sepakat ataukah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Jadi saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, saya akan mengulang sekali lagi kesepakatan belajar kita. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. Berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Itulah kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu CGP yang hebat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi presentasi kelompok. Namun sebelumnya saya akan membacakan atau menyampaikan aturan atau tanggung jawab dan peran dari setiap anggota kelompok. Ya, nanti setiap kelompok yang presentasi ini mohon diatur di temannya karena ada 5 orang per kelompok. Nah, di sini ada 5 peran. Ada peran yang pertama sebagai presenter yang nanti berperan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Nah, tentunya Bapak Ibu harus saling diskusi ya dengan temannya, menyepakati. Kemudian orang yang berikutnya sebagai pemberi tanggapan, nanti yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok yang lain. Peran berikutnya adalah penanya, orang yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kemudian peran yang keempat adalah penjawab, yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Dan yang kelima adalah peran sebagai notulen atau penulis. Nah, ini tugasnya tentu mencatat tanggapan positif dan bagaimana proses diskusi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah peran dari setiap anggota kelompok ini ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas, Ibu. Cukup jelas, Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu ya di setiap kelompok mungkin sudah ada yang ditunjuk untuk peran ini masing-masing. Nah, kalau sudah ada, nah sekarang ini adalah aturan dari presentasi kelompok kita. Total seluruh waktu masing-masing kelompok ini adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Kemudian presenter ini punya waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Yang berperan sebagai penanggap itu waktunya 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Dan yang penanya, silahkan nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan akan dijawab oleh penjawab dari kelompok presenter atau kelompok penyaji. Nah, apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Jadi kolaborasi di antara kelompok ini akan terjadi interaksi yang baik. Jadi tidak mutlak pertanyaan itu harus dari si kelompok penyaji, begitu pula dengan jawabannya. Jadi boleh dari teman dari kelompok yang lain. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Jelas, Ibu. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya persilahkan Bapak Ibu dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Siapa yang sudah disepakati untuk melakukan presentasi pertama?
Saya Ibu, Kaya. mohon izin, coba Ya. saya share screen, semoga sinyal bersahabat. Kelompok yang lain boleh mencermati ya Bapak Ibu. Ya, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Ibu Ika. Sudah, Bu. Ya, karena ini sistemnya simulasi, sedikit saya ulas. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ada kelompok ceria dengan anggotanya. Ada saya Ika Nova, ada Bu Budi, Bu Fitriani, dan juga Bu Mariam serta Pak Hakiki. Dan baiklah, untuk sesi ini terkait ada 3 pertanyaan pemantik yang akhirnya kita olah dari diskusi kemarin. Jadi memang untuk konteks sosial kultural di daerah itu kan memang masing-masing berbeda. Jadi budaya dari daerah saya ataupun daerah Bapak Ibu sekalian juga pasti berbeda. Jadi misal kita ambil saja misalnya untuk menghormati orang yang lebih tua. Kalau di saya mungkin dari kita salaman atau apa dengan cium tangan, mungkin di daerah lain juga berbeda seperti itu. Terus untuk pembiasaan dalam pendidikan sendiri untuk berdoa seperti itu kan juga sebuah budaya yang juga baik untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan terkait pemikiran KHD ini itu kita juga mengacu memang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana untuk kodrat alam memang berkaitan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, di mana anak itu atau peserta didik kita itu sudah membawa sifat dan juga karakter masing-masing. Sehingga kita ini sebagai pendidik ya pastinya tidak bisa untuk menghapus sifat dasar tersebut. Jadi kita hanya bisa untuk menunjukkan, membimbing agar sifat-sifat baik yang muncul dan sifat-sifat yang buruk itu bisa tertutupi seperti itu. Dan untuk kekuatan sendiri dari pemikiran KHD ini, saya paling suka dengan semboyan beliau seperti yang Bapak Ibu lihat dalam slide saya, 3 Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, dengan penjelasan yang pastinya Bapak Ibu mungkin bisa lebih paham ya kemungkinan. Dan selanjutnya ada satu pemikiran KHD juga yang terkait dengan dasar-dasar pendidikan, di mana untuk bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi poin utamanya di situ Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja presentasi hasil diskusi dari kami. Mohon jika ada tanggapan, masukan, saran, kami sangat berterima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1, Bu Ika. Terima kasih. Ya, Luar sama-sama, Bu. biasa. Luar biasa pemaparannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu CGP dari kelompok yang lain? Adakah yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita bangun kesepahaman bersama? Silahkan Bapak Ibu CGP lain dari kelompok 2. Apakah ada? Ya, sepertinya lengkap. Artinya jika tidak ada tanggapan, artinya bahwa apa yang disajikan tadi oleh Ibu Ika mewakili kelompoknya itu kurang lebih sama, sependapat atau sepakat dengan teman kita di kelompok 2. Mungkin hanya dari segi bahasanya saja, mungkin ya redaksi kalimatnya saja yang agak berbeda. Tapi ada Ibu Fitriani, silakan Bu Fitri, ada yang ingin disampaikan? Silakan Ibu. Saya itu satu kelompok dengan Bu Ika, tapi dari hasil diskusi kami kemarin memang dari banyak sekali kebudayaan yang ada di daerah masing-masing itu jadi pengetahuan baru bagi kami gitu. Cukup. Betul sekali Bu. Nah Bapak Ibu, apa yang sebenarnya yang kita diskusikan ini sebenarnya sangat aktual ya, sangat ibaratnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menambah pengalaman ya
menambah pengalaman dari teman-teman bahwa ternyata kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi satu kekuatan besar bagi kita, khususnya di dunia pendidikan, ya Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya sosial kultural ini adalah proses, ya sebenarnya konsep atau kekuatan sosiokultural ini adalah proses untuk menebalkan kekuatan kodrat dari anak yang masih samar-samar, sebagaimana yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah terima materinya dari instruktur, bahwa sebenarnya anak-anak kita itu lahir sudah membawa tulisan di kertasnya masing-masing, namun tulisan itu masih samar-samar. Nah, lingkungan maupun dalam proses pendidikan yang terutama yang ada di sosial kultural masing-masing itu akan menebalkan kekuatan kodrat yang masih samar-samar tadi. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru tentunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Ika, bahwa kekuatan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada pada 3 slogannya. Nah, tentunya 3 slogan ini semoga tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi betul-betul itu bisa menjadi ruh dalam setiap proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas dan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, mungkin inilah penguatan yang dapat saya berikan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk membuka link Jamboard yang akan saya berikan, ya Bapak Ibu. Ya, saya akan membagikan link Jamboardnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di link Jamboard ini nanti Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu membuat refleksi tentang kegiatan hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini misal adalah tentang diskusi kita, ya Bapak Ibu, presentasi kita tentang nilai-nilai atau tentang kekuatan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Silakan Bapak Ibu di sini. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melihat link Jamboardnya? Silahkan Bapak Ibu kalau sudah melihat link Jamboardnya. Belum Ibu. Iya kok belum ya Bu. Belum ya? Iya, di peruncak. Sudah ada Bapak Ibu? Ya ini iya. baru muncul. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan link Jamboardnya diisi. Yang pertama, di slide pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah pembelajaran kita hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa materi yang sudah difahami oleh Bapak Ibu CGP? Dan yang ketiga, hal apa lagi yang akan dikembangkan lebih lanjut? Silahkan untuk satu kalimat pendek atau satu frasa saja, silakan Bapak Ibu. Iya, di sini Bapak Ibu sudah menulis ya, merasa plong, bersemangat. Merasa plong, bersemangat, kemudian ada yang lebih termotivasi, dak-dikduk, namun banyak ilmu. Oke.
Ini di slide pertama ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di slide yang kedua pemikiran KHD. Oke, kemudian di slide yang ketiga memaksimalkan potensi daerah. Baik Bapak Ibu. Inilah hasil refleksi kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Semoga saja apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bersama dengan teman-teman kita di kelompok ini membuka wawasan kita bahwa ternyata di luar sana itu banyak sekali, beragam sekali sosial budaya yang ada ya Bapak Ibu ya. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita gali, yang bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Nah tentunya setiap murid yang kita hadapi di kelas itu juga membawa sosial kultural budayanya masing-masing. Nah dari mereka lah kita juga bisa belajar. Bapak Ibu, karena waktu kita yang sudah sampai ke penghujung, sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan kita berikutnya itu adalah kegiatan pada demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu. Nah silahkan nanti Bapak Ibu selalu rutin mengecek LMS masing-masing untuk mengecek melihat apakah tugas-tugas yang Bapak Ibu itu kerjakan apakah sudah lengkap dan apakah sudah diunggah ke dalam LMS, karena kadang-kadang ada yang luput, katanya sudah dikerja tapi karena luput diunggah atau mungkin karena jaringan bermasalah sehingga pengunggahannya itu tidak sempurna ya Bapak Ibu, tolong itu. Kemudian untuk kehadiran kita hari ini juga tetap menjadi sebuah penilaian ya bagi kami fasilitator. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak Ibu CGP sudah lakukan hari ini, itu sangat luar biasa dan sangat menginspirasi antara satu sama lain tentang nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ya, Bapak Ibu, semoga kita tetap semangat, kita tetap sehat, kemudian tetap punya motivasi yang besar untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini masih awal-awal ya Bapak Ibu ya. Kita masih di modul 1.1, jadi masih akan ada perjalanan Bapak Ibu yang begitu panjang. Jadi saling support teman-teman yang satu yang lain, tolong saling support, saling dukung. Jika ada kendala, mari saling membantu. Itu saja pesan dari saya Bapak Ibu, mengingatkan saja. Demikianlah kita akhiri, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sangat luar biasa pertemuan kita hari ini dan tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.